Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi hari ini aku mau bikin patair lagi ya teman-teman. Ini patairnya gurih banget, enak, lebih enak dari pizza. Tapi ini bukan pizza ya teman-teman. Nah, untuk cara buatnya juga gampang banget, bahan-bahannya terjangkau. Dan untuk rotinya juga sangat empuk banget, lembut, empuk, dan lentur sekali ya teman-teman. Ini cocok banget buat buka puasa, buat camilan, buat ide jualan, dan juga buat sarapan pagi ya, atau teman ngopi gitu di sore-sore ya. Pokoknya mah endol semuanya ya. Nah, jadi buat kalian yang mau tahu, mari disimak videonya hingga selesai. Bahan-bahannya ada air hangat sebanyak 200 ml. Kemudian ada susu powder atau susu bubuk ya teman-teman sebanyak 3 sendok makan. Gula pasir 1 sendok makan, ada ragi 3 sendok teh. Ini sendok kecil banget sendok teh ya teman-teman, bukan sendok makan. Kemudian ada telur 2 butir. Tapi saya ambil seperti biasa sedikit aja buat nanti pengoles di atas patairnya ya. Tuh kira-kira segini. Total cairan dari telur 2 butir ini kira-kira 55 ml ya teman-teman. Dan airnya tadi berapa? 200 ml. Aduk-aduk sebentar, kemudian tuangkan atau masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 3 gelas atau setara dengan 450 gram ya teman-teman. Ini gelas ukuran 250 ml. Selanjutnya diaduk-aduk dulu seperti ini pelan-pelan ya. Terus ada garam setengah sendok teh. Terus ada minyak sayur 30 ml. Kemudian diaduk-aduk seperti di video ini ya teman-teman. Diaduk-aduk dulu baru diuleni. Adonan akan terasa lunak ya, lembek teman-teman. Jadi agak lengket di tangan. Jadi wayahna kasih tepung tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak. Tuh seperti ini. Lalu dibolak-balik seperti ini dan akan saya uleni di bawah ya seperti ini supaya cepat ya. Kalau ada mixer mah itu lebih bagus. Cara nguleninya seperti ini aja ya teman-teman, simak di videonya kayak nyuci baju gitu. Ini saya uleni selama 10 menit ya teman-teman. Karena kepanjangan videonya jadi saya skip. Nah, setelah 10 menit ini adonan sudah mulus ya, lembut seperti ini. Kemudian saya olesi dengan minyak ya, minyak tadi sisa tadi, minyak sayur, dan akan saya tutup si adonan ini biar tidak kering ya, supaya tidak kering, dan saya diamkan selama 1 jam ya. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang dan lembut sekali ya. Dan sekarang akan aku kempeskan dulu. Selanjutnya di sini akan aku bagi-bagi ya menjadi berapa ya, 4 kira-kira 4 bagian ya teman-teman. Ini ditaburi tepung dulu ya biar tidak lengket di tangan, tapi jangan banyak-banyak tepungnya ya. Seikhlasnya aja gitu, tipis-tipis teman-teman. Nah, ini aku bagi 4. Terus ini akan aku gilas satu persatu ya. Ini dipipihkan dulu lebar tipis ya teman-teman. Tapi enggak tipis-tipis amat ya. Pokoknya mah sedang-sedang gitu ya, enggak tipis, enggak tebal ya. Nah, selanjutnya tadi kan ini telur sisa ya teman-teman, kita sisain sedikit. Lalu aku tambahkan dengan susu cair sebanyak 2 atau 3 sendok makan. Kemudian kita olesi di permukaannya seperti ini dengan telur dan susu cair ya. Selanjutnya ini ada keju mozzarella, kita taburi keju mozzarella seperti ini. Ini kejunya sudah ada garamnya ya. Lalu ada keju kaskaval atau kaskawan atau keju manakis ya teman-teman. Secukupnya aja. Terus ini ada paprika merah dan juga paprika hijau. Di sini saya tidak menggunakan garam karena keju-kejuannya ini sudah ada garamnya. Jika tidak ada keju kaskaval atau kaskawan ini, silahkan diganti dengan cheddar ya, boleh. Sama keju mozzarella. Selanjutnya digulung-gulung kayak mau bikin cinnamon roll. Kemudian ditutup rapi dan dipotong-potong seperti ini. Selanjutnya saya sudah siapkan loyang, dan loyangnya itu diolesi dengan minyak. Lalu kita emple-emple dulu ini si patairnya. Diemple-emple atau ditekan-tekan gitu ya teman-teman, supaya kayak tipis gitu, supaya menipis gitu ya. Tuh semuanya ya teman-teman.
Oke teman-teman, lanjutkan ya dengan cara yang sama seperti tadi ya teman-teman. Yang ini saya mau tak kasih sosis ya teman-teman. Sama kayak tadi ya, diolesi dulu dengan telur, terus ada kejunya, terus paprikanya, dan juga ini aku tambahkan sosis ya teman-teman. Sosisnya dipotong-potong dulu, dadu kecil ya. Kemudian ya udah ditaburkan aja seperti itu, dipurulukan ya. Lalu digulung dan potong-potong sama kayak tadi ya teman-teman. Nah ini saya tambahkan sosis, ini jadi lebih gurih si patairnya, lebih gurih dari pizza teman-teman. Ini enggak ada saus ya di sini, cuman ini doang ya, keju-kejuan, paprika, dan ada sosis. Nah yang terakhir ini ya teman-teman, karena suami sukanya keju putih, jadi saya tambahkan keju putih ya. Ya ini buat dia suami ya teman-teman, soalnya dia mah sukanya keju ini ya, sama kayak tadi digulungkan ya. Kemudian dipotong-potong, udah ya seperti itu ya teman-teman. Dan ini tata di loyang ya. Kalau sudah selesai semuanya, ini akan saya diamkan ya teman-teman selama kurang lebih 30 menit ya teman-teman, jangan lama-lama. 30 menit aja sudah cukup ya. Ditutup ya biar tidak kering ya. Setelah 30 menit kita lihat si patairnya sudah agak lembut dan lentur ya. Lalu akan aku olesi susu cair tadi ya sama kuning telur di atasnya, tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak. Seperti ini tuh. Selanjutnya akan saya taburi lagi keju ya, tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak, sedikit aja biar tambah endul. Kemudian akan aku panggang dengan suhu 180, api bawah 12 menit, api atas 3 menit. Kalau sudah matang angkat, kalau dibiarkan nanti tutung ya teman-teman. Nah sudah matang semuanya ya teman-teman, ini si patairnya. Nah jadi ini mah nggak usah dioles-oles dengan butter ya teman-teman, tapi kalau mau dioles-oles dengan butter juga boleh ya. Setelah dipanggang itu kan biasanya olesi biar kinclong, kalau saya ini nggak pakai ya, tapi kalau mau pakai mah juga ya silahkan teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini cocok banget buat buka puasa ya. Untuk ide jualan juga boleh, bisa untuk camilan, untuk sarapan pagi, dan juga temen ngeteh di sore-sore ya, sama teh sama kopi juga itu mantul sekali teman-teman. Nah ataupun buat ajimahan, buat acara-acara gitu ya, kedatangan tamu misalkan ya, itu juga endul sekali teman-teman. Ini rasanya tuh gurih dan rotinya empuk, lembut, lentur, pokoknya mah endul surendul. Nah ini dalamnya seperti ini teman-teman. Nah kayak gininya. Kalau tidak ada keju kaskaval atau kaskawan, bisa diganti dengan keju cheddar dan mozzarella saja ya teman-teman. Dan ini saya tidak menambahkan garam ya, karena keju-kejuannya ini sudah ada garamnya, jadi sudah gurih gitu ya teman-teman. Apalagi ini yang pakai sosis, tambah gurih teman-teman, dan wangi sekali. Boleh cobain ya, karena ini enak banget dan cocok buat camilan, buat sarapan, dan lain sebagainya. Seperti yang teman-teman lihat, ini teksturnya empuk banget, lembut ya. Tuh kan, dan wangi sekali teman-teman. Pokoknya mah untuk rasa mah tidak diragukan lagi, ini endul surendul banget, gurih nah kabina-bina ya teman-teman, gurih banget, apalagi pakai sosis. Ini lebih gurih dari pizza ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku masukkan dulu ke wadah seperti ini sebelum dihidangkan, karena ya anak-anak masih belum datang ya dari sekolah. Aku masukkan dulu ke wadah seperti ini karena ini wadahnya bukan anti melempem, anti dingin ya. Jadi kuenya ini tetap panas gitu ya, walaupun udah berjam-jam gitu ya. Ini bagus banget buat sup-supan, buat nasi, buat kue-kue dan lain sebagainya. Pokoknya mah selamat mencoba, semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Semoga kalian suka dengan patair ini. Oke, cukup sekian dulu di video kali ini, cara saya membuat patair terbaru ini yang gurih, lebih gurih dari pizza. Semoga bermanfaat, jangan lupa dicobain, dan jangan lupa di like, komen, juga subscribe, dan juga share ya ke medsos kalian masing-masing. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.